Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 26 September 2022 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, shalom para pencinta Fresh Juice yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Syukur hari yang indah, selalu hari indah ya. Hari yang indah ini kita ketemu untuk renungkan satu bagian dari kitab suci, yaitu dalam Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Mari kita baca bersama. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sahabat-sahabat Fresh Juice, untuk hidup bermasyarakat memang tidak mudah ya, tidak mudah. Zaman dulu aja, zaman Yesus 12 murid aja. Yesus membina 12 muridnya. Bisa muncul siapa yang paling hebat di antara kita? Siapa yang terbesar di antara kita? Sampai Yesus menunjuk anak kecil ya. Siapa yang terbesar? Siapa yang terhebat, siapa yang populer dan sebagainya. Kalau zaman sekarang ya, dengan banyaknya follower, banyaknya hasil-hasil karya, baik di dalam kantor, di dalam pelayanan dan sebagainya. Dari zaman dulu rupanya sudah ada itu ya. Dari zaman dulu. Oleh karena itu saya teringat bagaimana Lucifer jatuh dalam dosa. Lucifer jatuh dalam dosa itu semata-mata karena kesombongan juga. Karena mau merasa besar seperti Allah juga. Ya, ingat Lucifer. Padahal dia jago musik, jago puji-pujian. Kembali kepada diri saya. Saya menunjuk Lucifer, tapi 4 jari menunjuk pada saya. Tahun 1986 saya mulai dalam pelayanan. Umumnya dalam bidang musik dan puji-pujian. Bayangkan, musik itu bisa begitu berkembang. Tim pujian bersama-sama bagus sekali. Saya senang sekali. Kalau nyanyi di katedral, ada orang nikah, kami nyanyi di katedral. Orang bilang, "Aduh, luar biasa puji-pujian kalian tadi dalam misa. Seperti malaikat, seperti suara malaikat sedang menyanyi," katanya. Saya bilang, "Oh, puji Tuhan, puji Tuhan." Padahal sambil berkata puji Tuhan, saya sudah mencuri kemuliaan Tuhan sebagian. Saya masukkan kantongku. Sudah saya masukkan dalam kantong saya sebagian. Masukkan dalam tim sebagian. Yaitu, kita dipuji. Kenapa? Suara kita seperti malaikat katanya. Musik kita bagus. Nah, bagaimana tidak bangga? Teman-teman semua, sahabat semua. Tim pujian kami bisa sampai 2 bandnya. Band dewasa, band muda budi. Bagaimana nggak besar kepala ini dikipas sama si Lucifer, yaitu tim Kolintang. Bahkan tim musik kami dan pujian kami sampai diundang ke Vatikan. Selain KRK dalam kota, KRK beberapa kota di luar Jakarta, sampai ke Vatikan. Vatikan untuk bukan sekedar melayani, ke Vatikan show di sana. Kotanya kota musik di sana, kota
kota yang sangat bagus sekali di sana, yaitu Viterbo. Sampai sudah meninjau dan sebagainya. Sampai diundang begitu, berarti kan suatu kebanggaan ada ya. Ada, saya nggak bohong. Itu suatu kebanggaan. Itu dari tim musik, tim pujian. Kemudian sekarang belakangan ini masuk, bukan belakangan, sejak 86 saya terjun di mimbar juga bersama istri Yvonne. Kami terjun, aduh, puji nama Tuhan. Kalau sekarang saya boleh berkata sungguh-sungguh dari hati yang terdalam, semua karena anugerahnya. Kami boleh berkeliling Jakarta, terus terang berkeliling Jakarta. Kadang-kadang pagi sore, beberapa kota besar di Indonesia, hampir semua kota besar di Indonesia. Dan masuk sampai ke desa-desa Kalimantan, NTT, Papua, masuk sampai ke pedalaman. Jadi begitu ada kebanggaan terus terang. Saya tidak bisa tutupi ini, ada kebanggaan. Luar biasa ya. Sewaktu-waktu memang ingat memang Tuhan yang berikan. Tapi sewaktu-waktu juga karena usahaku. Ini tidak bohong. Saya mesti ngaku dosa di hadapan teman-teman. Bayangkan bahkan sampai diundang ke luar negeri. Saya buka peta Indonesia. Tuhan, Engkau sudah utus saya ke Palembang, sudah utus saya ke Makassar. Tolong dong yang lain lagi. Saya buka peta dan saya tumpang tangan, saya doa persis orang gila. Tapi dasar Tuhan, Dia tahu ini masih kayak anak kecil kan tadi, masih polos, masih baru dalam pelayanan. Begitu buka itu dan mulai diundang ke Tual, ke Lagur itu, ke Elat dan sebagainya. Anda tahu Elat, cari di peta nggak ada ya, tapi sampai ke sana. Dan hebatnya, ya ini saya mesti puji luar biasa. Hebatnya Tuhan kita yang membiayai. Saya tidak pernah meminta-minta untuk berangkat. Bukan karena saya orang kaya, bukan. Karena kadang-kadang uang pas itu untuk tiket, tidak berlebih-lebihan. Dan Tuhan selalu genapi. Pernah istri saya ikut ke Maluku sana. Uang kami pas-pasan, termasuk sedikit saja untuk berputar dan untuk di rumah sedikit-sedikit. Anda tahu begitu pulang baru buka pintu, telepon kering teman saya yang pernah join sama saya, tapi tidak pernah ada perjanjian apa-apa, sudah pernah join, berhasil dan sudah dia berkembang. Anda tahu Pak Yopi Pak Yopi ada sopirnya, ada titip Pak sopir supaya datang ke kantor ya, ada titipan katanya. Anda tahu sampai di kantornya itu bawa pulang satu envelope isi cek persis uang tiket yang kami pakai untuk ke Maluku. Sampai begitu. Jadi semua karena kebesaran, karena Tuhan. Nah, saya buka peta yang kedua, yaitu seluruh dunia. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau berkenan, ini sudah mulai rendah hati kan, sudah mulai lamaan pelayanan. Kalau Engkau berkenan mau pergi dong. Ya, mulai Singapura, mulai Australia, mulai China, mulai kalau tuh bisa terus sampai ke Amerika. Nah, ini kalau ada teman-teman di Amerika dengar, ini kalian dipakai Tuhan. Saya sudah ke 11 kemarin, 11 kali ke Amerika, diundang. Saya sampai malu, aduh kayak nggak ada orang lain aja. Lama-kelamaan Tuhan ingatkan. Saya kalau pelayanan di sana terus sampai Kanada kadang-kadang, itu Seattle Kanada, kadang-kadang sampai 1 bulan kami pergi berdua. Lama-lama Tuhan ingatkan, cukup deh. Kenapa? 1 bulan itu dalam 1 tahun itu banyak loh. Sedangkan di Indonesia masih banyak yang perlu dilayani. Jadi betapa Tuhan izinkan pakai kami untuk melayani. Tapi ingat, iblis tidak pernah tinggal diam. Kebanggaan. Dia mau singgung dan dia mau Dia mau jegal kita lewat kebanggaan yang besar. Siapa yang terbesar? Para murid mulai bertanya. Nah, kemudian dalam perjalanan ke pelayanan ada lagi batu sandungan yang dipasang iblis, yaitu diundang pastor, disambut oleh pastor, disambut oleh para umat, pemuka-pemuka,
umat, disambut lagi oleh uskup, disambut lagi dengan pemberian dari uskup. Biasanya uskup dan pastor itu kalau di daerah-daerah kasih bingkisan banyak macam, tapi umumnya dengan ulos kalau daerah-daerah Sumatera, umumnya dengan kalau di NTT sejenis ulos itu kain-kain tenun. Saya bukan mau menyinggung Anda yang diberikan itu, ini untuk saya. Bagaimana saya begitu bangga menerima itu. Terus terang sampai di rumah 1-2 potong dipakai istri saya, boleh jadi pakaian, jadi baju tipe baju daerah. Tapi umumnya terus terang kalau Anda mau masih banyak tertumpuk di gudang. Saya sampai bilang ini kasih kemana? Akhirnya mulai kami bagi-bagikan. Ditumpuk di gudang karena begitu banyaknya penghormatan. Nah ini suatu batu sandungan yang dipasang iblis. Bagaimana menjatuhkan anak-anak Tuhan dalam pelayanan. Bagaimana menjatuhkan anak-anak Tuhan dalam mengikut Tuhan. Mau diterima, mau dihormati, mau disambut, mau dipuji-puji dan sebagainya. Aduh, saya bertobat. Tuhan, inilah saya dulu. Dari mulai puji-pujian, turun dari panggung dipuji orang. Luar biasa Yob, luar biasa tim kalian ini, luar biasa you nyanyi tadi solo, luar biasa. Padahal ingat sekarang, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Anda lihat, dia memberi anugerah pada kita untuk dipakai sebagai pelayannya. Banggalah karena kita ini anak Allah. Tapi jangan bangga karena karya kita. Karya kita ini hanya seizin Tuhan, hanya secuil saja. Tuhan izinkan kita bisa berkarya itu karena kasihnya, dan dia kasihnya kepada orang yang kita layani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ingatkan kami betapa kebanggaan siapa terbesar sudah sejak dulu, dan supaya kami jangan jatuh dalam dosa Lucifer seperti zaman dahulu juga. Ampuni kami Tuhan, dan berilah kami kemampuan untuk bangkit, tidak terpuruk pada kebanggaan, kesombongan. Ampuni kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus baik. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 26 September 2022. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.